Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Richard. Dan di sini saya ingin sharing sedikit tentang dua alat yang wajib petani hidroponik miliki. Ya, walaupun bukan petani atau pehobi, orang yang ingin berhidroponik wajib memiliki dua alat ini. Ya, seperti yang kita ketahui, alat yang kita perlukan adalah ini, TDS dan pH meter. Dua alat ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena untuk berhidroponik tanpa dua alat ini kita seperti jalan di sebuah ruangan yang gelap atau di hutan dan kita tidak membawa kompas. Akhirnya kita tidak tahu arah jalan yang akan kita lalui itu kemana. Dan juga kalau dalam pengaplikasiannya di hidroponik tanpa dua alat ini, contoh untuk TDS meter terlebih dahulu ya. Nih, seminggu yang lalu TDS meter dan pH meter saya rusak, dan di kota tempat saya tinggal nggak ada yang jual TDS dan pH meter. Akhirnya saya harus membeli online yang kira-kira seminggu, bahkan seminggu lebih baru barangnya sampai di sini. Dan akhirnya dalam kurun waktu tersebut, sembari saya menunggu pH meter dan TDS meter saya sampai, akhirnya ppm dan juga pH yang saya terapkan di kebun hidroponik saya tuh ngasal, hanya menebak-nebak. Dan akhirnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, karena ppm-nya terlalu tinggi, akhirnya daunnya itu kayak gosong gitu, kayak kebakar. Ya itu karena nggak punya ini, alat yang putih ini, TDS meter. Akhirnya ppm saya nggak tahu berapa ppm di tandon saya, dan alhasil beberapa tanaman saya tuh ada yang gosong nih. Bukan cuman ini doang nih, satu, ini dua, ini juga ada yang gosong, ini gosong, terus mana lagi ya, nah ini yang berhubungan dengan pH. Karena pH air di sini basah, pH-nya itu 8 lebih lah, akhirnya warnanya menguning. Ini juga kuning sana. Terus ada juga nih di sebelah sini, ini gosong juga. Ini sebelumnya kuning semua, ini juga ada yang gosong tuh, di bawah juga ada yang gosong. Jadi penting sekali untuk pemula, bahkan hanya sekedar hobi, dan juga untuk petani hidroponik wajib memiliki dua alat ini nih. Ini sangat penting buat petani hidroponik maupun pemula dan juga pehobi hidroponik. Karena tanpa dua alat ini, ppm dan pH meter, pH yang akan kita gunakan di tandon, kita nggak tahu berapa ppm dan pH meter, pH-nya. Akhirnya ya seperti inilah, ada tanaman yang kebakar, ada tanaman yang kuning karena pH-nya ketinggian. Ya untung saja nggak semuanya seperti itu, hanya beberapa tanaman ada yang masih sanggup untuk survive seperti ini, sawi pakcoy, dan kangkung-kangkungnya pun aman sih kalau kangkung, karena kangkung kan sayur yang cukup bandel ya, yang cukup tahan dalam
berbagai macam medan. Ada ini juga apa, bayam. Di sana ada caisim ya, ada caisim. Ya itu sih, cuman sedikit sharing aja, mau berbagi. Terus kalau untuk pH, baiknya untuk sayuran hidroponik itu di kisaran 5,5 sampai 6,5. Ini hanya saya memberikan pengetahuan buat teman-teman yang belum tahu, tapi untuk yang para senior pastikan udah nggak lazim lagi dengan istilah pH dan ppm. Cuman saya memberitahukan aja bagi yang belum tahu, baiknya kadar pH yang baik untuk tanaman itu ya kisaran 5,5 sampai 6,5. Karena kalau terlalu rendah, setahu saya tuh ini apa namanya, pertumbuhan daunnya tuh agak lambat, dia sedikit kecil pertumbuhan daunnya dibanding kalau pH-nya itu di antara 5,5 sampai 6,5. Ya kalau ada yang salah mohon koreksinya, karena saya juga masih pemula, saya juga masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau memang ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi, bisa dikoreksi di kolom komentar. Ya itu aja sih video singkat kali ini, karena cuman ingin berbagi aja mengenai dua alat ini yang sangat penting buat petani hidroponik, pemula hidroponik maupun penghobi hidroponik. Ya, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.